Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Jamilatul Azizah, salah satu guru di SD Negeri 1 Tanjung Sama, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 3 Rombel 3A jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor induk mahasiswa 210001251730. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 1 Tanjung Sama pada kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram dengan model pembelajaran PBL. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, duduknya yang rapi, fokus. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semuanya? Hadir. Alhamdulillah. Oke, sebelum pelajaran dimulai, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, selanjutnya sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ketua kelasnya, semuanya diharapkan untuk berdiri. Gajah Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dan Sang Negara,
Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bahwa hidup damai itu juga harus taat kepada aturan Allah. Seperti apa contohnya? Kita mempelajari hukum halal dan haram. Apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah kita semua atau anak-anak ibu semuanya bisa menjelaskan definisi halal dan haram. Kemudian anak-anak bisa menjelaskan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang terakhir, bisa menyebutkan contoh-contoh makanan atau minuman yang hukumnya halal ataupun haram. Nah, sekarang ibu mau tanya, pernah anak-anak ibu di sini belanja di warung? Pernah. Siapa yang tidak pernah? Tak mungkin. Pasti semuanya pernah. Bagaimana cara anak-anak ibu tahu bahwa makanan yang kalian beli atau minuman yang kalian beli itu hukumnya halal ataupun haram? Ada label? Yang lain? Yang lain? Apa? Yang jelas kalau ada label halalnya. Pasti menurut kalian boleh di? Oke. Anak-anak ibu semuanya, mengapa Allah memberi aturan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Yo. Agar? Iya, pintar. Tepuk tangan buat Yuda. Oke, lanjut. Nih, ini adalah contoh-contoh makanan atau minuman yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi. Yang pertama, apa? Alkohol. Ya, minuman yang mengandung alkohol. Narkotika, narkoboy. Ya, boleh dikonsumsi? Tidak. Nah, paham semuanya? Kalau paham, coba disimak bersama video ini. Dan juga darah. Oh, begitu ya Bu. Tapi Bu, di bulan puasa tahun lalu, ketika Dodo berkumur-kumur di waktu wudhu, Dodo sengaja ambil sebagian air di kumurnya itu Bu. Pak Ustaz masih menegurnya dan mengatakan bahwa yang dilakukan Dodo itu adalah haram. Berarti haram itu bukan hanya makanan saja ya Bu? Iya, benar Sami. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja, lebih luas. Paham? Masih bisa dilanjut? Masih. Nah, setelah kalian anak-anak ibu semua tadi mengamati gambar mana yang halal, makanan yang halal dan haram, dilanjutkan dengan menonton video. Nah,
dalam memilih apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan segala sesuatu yang kita gunakan. Sebagai orang muslim, kita semua ini memastikan bahwa segala sesuatu yang kita konsumsi, baik itu makanan atau minuman, harus yang benar-benar diperbolehkan oleh ajaran agama Islam. Nah, terkadang ada makanan yang ada label halal, tetapi kita juga harus teliti. Jangan mentang-mentang ada label halal langsung kita makan. Sekiranya ada makanan-makanan yang mencurigakan, walaupun ada label halalnya, kita tengok komposisinya atau bahan-bahannya terbuat dari bahan apa saja. Bahannya itu yang boleh kita makan atau tidak. Misalnya, nih, kita tidak boleh memakan makanan yang mengandung daging babi ataupun alkohol. Paham anak-anak Ibu? Paham? Oke, kalau paham, coba duduk per kelompok belajar. Ya, silakan. Sudah berdiri di kelompok masing-masing? Nah, setelah kalian duduk di kelompok masing-masing, nanti setiap kelompok Ibu kasih LKPD, kalian kerjakan bersama-sama, bisa melalui buku, nanti bisa juga melalui laptop. Nanti Ibu bagi satu-satu, kemudian kalian diskusikan. Setelah kalian diskusikan, nanti ada bagian yang tukang nyatat. Nah, cari jawabannya, boleh browsing, boleh minum buku, langsung dicatat. Kalian tunjuk ketuanya tuh, ketuanya ini bagian nyatat gitu, paham? Setelah dicatat, nanti kalau sudah selesai semua, Ibu minta perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Paham? Oke, bisa dilanjut? Bisa. Yuk, dikerjakan secara bersama-sama.
Ada? Paham semuanya? Kenapa Linda? Kan selesai? Sudah? Kelompok mana yang belum? Sudah semuanya? Kelompok 1 sudah? Oh ya. Yang kelompok 2? Sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Kita tunggu sebentar lagi kelompok 1. Nanti kelompok yang lain maju, yang duduk. Kalau ada kelompok yang maju, yang duduk menanggapi. Kalau ada yang kurang ditambahi. Kalau ada yang salah dibetulkan. Oke? Paham? Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan. Siapa dulu yang mau maju? Sebelum ibu yang menentukan. Oke, dipersilakan untuk kelompok 3 ke depan. Nah, yang lain mendengarkan. Kami dari kelompok 3 akan membacakan materi hukum halal dan haram. Nomor 1. Apa arti halal dan haram? Halal artinya adalah segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh hukum Islam syariah. 2. Sebutkan dalil dari Al-Quran atau hadis. Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 87. Hadis, surat An-Nahl ayat 44. Nomor 3. Mengapa sesuatu bisa halal atau haram?
Ayo, kelompok mana yang mau maju? Kelompok berapa? Ayo, kelompok berapa? Yang berani maju. Kalau ada yang berani, ibu yang tunjuk nih. Ayo disilakan kelompok 4. Ya, kelompok 4. Yuk, yang lain disimak. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Hasil diskusi dari kelompok ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dilanjutkan dengan kelompok 2. Ayo, silakan kelompok 2. Ya, silakan. Ya, dengarkan yang lain. Ya, Sedangkan haram berarti segala sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh manusia. ya. Sebutkan dalil dari Al-Quran atau
boleh dimakan. Tetapi kita harus harus tahu dalil bahwa makanan atau minuman tersebut boleh dikonsumsi atau tidak. Kita harus mengetahui dalil-dalil yang disyariatkan oleh agama Islam. Gunanya buat apa? Agar kita tidak terhindar dari